Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diah Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pendekatan geografi dan contoh terapannya. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar kita masih di KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya kita sudah ke pertemuan kelima dan akan membahas tentang pendekatan geografi dan contoh terapannya. Nantinya peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pendekatan geografi tersebut serta contoh terapannya. Rencana evaluasinya seperti biasa akan saya berikan tugas individu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan kalian atau pemahaman kalian mengenai materi pendekatan geografi. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini ada beberapa bab atau subbab. Yang pertama ada pengertian pendekatan geografi. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas mengenai macam-macam dari pendekatan geografi. Ada 3, yaitu nanti akan kita bahas mengenai pendekatan keruangan, ekologi, dan juga kompleks wilayah. Dan yang di slide terakhir akan diberikan contoh soal dan juga analisisnya. Oke, pertama kita bahas dulu pengertian dari pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah langkah dan metode khusus untuk menganalisis dan memahami macam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Bintarto dan Surastopo mengemukakan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam ilmu geografi, yaitu ada keruangan, ekologis, dan juga kompleks wilayah. Nah, pendekatan geografi ini merupakan suatu metode yang membedakan dari geografi dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi pendekatan geografi itu juga memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Untuk geografi itu tadi ada 3, ada keruangan, kemudian ekologi, dan juga kompleks wilayah. Nah, mari kita bahas satu per satu. Pendekatan yang pertama ada pendekatan keruangan. Nah, pendekatan ini juga disebut dengan spasial. Jadi nama lainnya dari keruangan itu adalah pendekatan spasial. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian ruang. Ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pendekatan keruangan itu menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Nah, dari uraian ini didapat kata kunci bahwa pendekatan keruangan mengkaji fenomena geosfer yang terjadi secara alami. Dan itu bukan merupakan campur tangan dari manusia. Jadi pure murni fenomena geosfer tersebut disebabkan oleh faktor alam. Agar lebih paham kita langsung saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, wilayah Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng besar sehingga sering terjadi gempa bumi. Nah, di contoh yang pertama ini mengkaji keruangan, yaitu di Indonesia berupa gempa bumi. Nah, fenomena geosfer ini berupa gempa bumi disebabkan oleh faktor alam, yaitu pertemuan 3 lempeng. Jadinya dia itu termasuk dalam pendekatan keruangan atau spasial. Dan contoh yang kedua, gempa kuat yang terjadi di dasar Samudra Hindia menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, gempa ini merupakan penyebab terjadinya tsunami. Gempa ini termasuk dalam faktor alam.
dan tsunami ini merupakan fenomena geosfernya, sehingga dia termasuk dalam pendekatan ke ruangan gitu. Lanjut ke macam pendekatan yang kedua, ada pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi juga disebut dengan pendekatan ke lingkungan. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme makhluk hidup dan lingkungannya. Pendekatan ekologis menganalisis hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sebagai habitatnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan bersifat sebab akibat. Nah, dari uraian tadi didapat kata kunci bahwa pendekatan ke lingkungan itu mempelajari fenomena geosfer yang muncul karena perbuatan dari manusia, dan biasanya juga merupakan hubungan sebab akibat. Pada intinya dia itu merupakan interaksi antara membahas atau menganalisis antara interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungan gitu. Langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, karena tidak disiplin dalam mengelola drainase dan sampah, maka kota Jakarta sering mengalami banjir. Nah, banjir di kota Jakarta ini merupakan fenomena geosfernya yang disebabkan karena ulah manusia, karena dia itu tidak disiplin dalam mengelola drainase dan sampah, sehingga dia termasuk dalam contoh pertama ini termasuk dalam pendekatan ekologi atau kelingkungan. Contoh yang kedua, penebangan pohon di hutan sekitar hulu sungai menjadi penyebab terjadinya longsor. Nah, ini merupakan fenomena geosfernya yang disebabkan oleh penebangan pohon. Siapa yang menebang pohon? Ya, tentunya manusia. Jadi, contoh ini merupakan atau termasuk dalam pendekatan ke lingkungan gitu. Lanjut ke pendekatan ketiga, yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah disebut juga dengan pendekatan regional. Menurut Yunus, pendekatan kompleks wilayah ini merupakan pendekatan yang merupakan integrasi atau kombinasi dari pendekatan keruangan dan juga ekologis. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif. Nah, dari uraian tersebut didapat kata kuncinya. Pada intinya, kompleks wilayah itu mengkaji fenomena geosfer yang penyebabnya itu berupa kombinasi dari tadi yang pendekatan keruangan atau yang disebabkan oleh faktor alam, dan juga pendekatan ekologi yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kemudian kata kunci yang kedua, mengkaji masalah yang rumit. Jadi masalah yang dikaji itu cukup kompleks, lengkap gitu. Kemudian lanjutnya, biasanya pendekatan kompleks wilayah itu melibatkan lebih dari satu tempat. Saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, pengelolaan das atau daerah aliran sungai yang kurang terpadu antara pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebabkan banjir di Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, contoh yang pertama ini mengkaji dua wilayah, bahkan 3 wilayah. Ada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jabodetabek. Untuk fenomenanya itu banjir. Jadi, pengelolaan daerah aliran sungai yang kurang terpadu oleh pemerintah Jabar dan juga DKI Jakarta menyebabkan banjir di Jabodetabek. Nah, ini mengkaji 3 wilayah, makanya dia termasuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Kemudian selain itu juga ditandai dengan fenomena berupa banjir yang disebabkan oleh daerah aliran sungai dan juga pengelolaannya
yang kurang terpadu. Nah, ini merupakan perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Nah, dua kata kunci yang terkandung pada contoh pertama ini menyebabkan contoh ini termasuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Lanjut ke contoh kedua. Setiap hari kemacetan di Jakarta disumbang oleh warganya sendiri dan juga masyarakat suburban yang tinggal di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, ini mengkaji fenomena tentang kemacetan yang ada di Jakarta. Ini kemacetan disebabkan oleh faktor manusia. Selain itu, di contoh ini juga istilahnya dia itu mengkaji beberapa wilayah. Ada Jakarta, kemudian Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu. Jadi kemacetan di Jakarta itu disebabkan oleh masyarakat suburban yang ada di Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Nah, ini berarti tadi mengandung dua kunci. Sama seperti contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua itu terdapat dua kata kunci berupa mengkaji beberapa wilayah dan juga mengkaji fenomena geosfer yang disebabkan oleh faktor manusia atau termasuk dalam pendekatan ke lingkungan. Nah, kedua kata kunci tersebut mengakibatkan contoh yang kedua ini termasuk dalam pendekatan kompleks wilayah atau regional. Nah, materinya sudah selesai, kita masuk ke contoh soal dan analisisnya biar anak-anak jauh lebih paham. Untuk contoh yang pertama, erupsi Gunung Merapi menyebabkan daerah sekitarnya tertutup abu vulkanik yang tebal. Analisisnya kira-kira apa? Nah, ini analisisnya. Jadi contoh yang pertama ini termasuk dalam pendekatan ke ruangan. Karena apa? Karena adanya hubungan antara erupsi gunung dengan tertutupnya abu vulkanik di daerah sekitarnya, dan itu termasuk dalam faktor alami, sehingga termasuk dalam pendekatan ke ruangan. Lanjut ke contoh yang kedua. Akibat kelalaian para pekerja di dalam hutan, terjadilah kebakaran besar yang menghanguskan berhektar-hektar hutan. Analisisnya, contoh di atas termasuk pendekatan ekologi. Alasannya karena tadi kebakaran besar terjadi akibat manusia, yaitu berupa kelalaian para pekerja. Nah, kelalaian para pekerja ini termasuk dalam faktor manusia, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia dan termasuk dalam pendekatan ekologi. Lanjut, contoh soal ketiga. Lalu lintas di daerah perkotaan sering macet, terutama pada musim hujan. Jalan banyak yang terendam air disebabkan curah hujan tinggi, banjir kiriman dari daerah sekitarnya, persentase pertambahan kendaraan lebih besar jika dibandingkan dengan pertambahan jalan, serta pemukiman kumuh di pinggir-pinggir sungai. Analisisnya nih. Contoh yang di samping ini termasuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Kenapa? Karena dia itu pertama membahas fenomena kemacetan yang diakibatkan oleh faktor alam, yaitu berupa curah hujan. Nah, ini termasuk dalam yang ruangan. Kemudian juga membahas fenomena macet yang terjadi akibat faktor manusia, yaitu pertambahan kendaraan itu di dan juga selain itu juga disebabkan oleh pemukiman kumuh. Nah, dua hal ini termasuk dalam buatan manusia dan termasuk dalam pendekatan, kalau ini ekologi ya. Ekologi ini ke ruangan. Nah, itu. Nah, yang terakhir
Contoh nomor 3 ini mengkaji masalah yang kompleks. Nah, di sini contoh 3 ini masalahnya cukup kompleks, mulai dari penyebabnya, kemudian juga penyebabnya diuraikan secara lengkap. Nah, adanya ketiga kata kunci kompleks wilayah yang ada atau tercantum pada contoh 3 ini, sehingga contoh 3 ini termasuk dalam kompleks wilayah, yaitu berupa perpaduan antara pendekatan tadi peruangan dan juga ekologi gitu. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu berikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi pada intinya pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3. Pada keruangan, mengkaji fenomena geosfer yang terjadi dalam suatu ruang dan terjadi secara alami. Kemudian ekologi, mengkaji fenomena geosfer yang terjadi akibat perbuatan manusia. Pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan dari ruangan dan juga ekologi, dan dia itu mengkaji suatu permasalahan secara kompleks itu. Jadi itu merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang pendekatan geografi. Mungkin cukup sekian, kita sudahi saja. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung mengenai materi hari ini, bisa disampaikan melalui kolom komentar di Microsoft Teams. Cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.